Harganya kalau menurut petani, nggak cuman menurut pendapatku, apalagi pendapatku, itu nggak cuman naik, lain dengan zaman Pak Soeharto. Pupuk itu setiap tahun naik, cuman nggak seberapa. Kalau sekarang ini, mulai pupuk, obat, itu nggak cuman naik, pindah harga, Ganti harga. ganti harga. Apa yang Bapak Suyanto ketahui tentang Presiden Soekarno? Baik Pak Suyanto, di tahun 2024, insya Allah negara Republik Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan umum, pemilihan presiden. Kontestasi telah diikuti, diantaranya Pak Prabowo Subianto, kemudian ada Pak Anies Rashid Baswedan, dan yang ketiga ada Pak Ganjar Pranowo. Menurut pandangan Pak Suyanto sebagai petani, kira-kira siapa yang lebih layak dan mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia ke depan untuk mencapai kegemilangan, adil, dan makmur? Secara pribadi, menurut penilaian Pak Suyanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan dengan Rudi Ashari, dengan Bapak siapa? Suyanto. Bapak Suyanto. Boleh bincang-bincang sebentar Pak? Boleh, boleh. Terima kasih. Bapak Suyanto, Ya, kelahiran tahun berapa Pak kalau boleh tahu? 60. Tahun 60. Asli penduduk Sumatera Selatan atau dari transmigrasi dari Jawa Pak? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Orang tuanya dahulu Jogja. dari Jogja. Ya, kelahiran Jogja. Pindah ke Sumatera tahun berapa Pak? Kolonis pokoknya. Zaman kolonial Kolonis Belanda itu, ya? Iya. Kolonis itu 4 sekian kalau nggak salah. Sebelum Indonesia merdeka. Kalau nggak salah 4 sekian. 42, 43. Apa yang menjadi motivasi orang tua Bapak Suyanto pindah ke Sumatera? Ya, yang jelas apa ya? Mencari ketingkatan, merubah nasib. Dalam hal ekonomi. Ekonomi. Pindah prung. Dari Yogyakarta. Iya, Jogja. Yogyakartanya dari mana Pak? Daerahnya? Donon itu kecamatan apa Sleman itu yang kabupaten? Kabupaten Sleman. Ah, berarti Donon kecamatan. Kecamatan Nah, itu. itu desanya enggak apal aku. Pak Suyanto masih ingat ketika pindah ke Sumatera, apakah lahan-lahan persawahan ini sudah jadi atau belum? Apakah masih hutan belantara? Belum jadi, masih tebang. Masih hutan ya? Iya, Sementara untuk irigasi belum masuk ya? belum. Itu program Pak Soeharto itu. Program Pak Soeharto. Tahun berapa Pak kira-kira? Seingat Bapak Suyanto. Program Pak Soeharto itu tahun, kalau SD itu tahun 70-an. Pak Suyanto sebagai petani, Petani, sawah, kebun, sawah. persawahan. Kendala-kendala apa yang sering Pak Suyanto hadapi di dalam mengelola persawahan? Ya, kendalanya termasuk ya, itu yang paling sulit termasuk sundep itu kan ulat. Betul. Nah, kalau wereng itu kan merusak batang. Nah, Merusak batang. di antara dua penyakit itu, hama itu, Kalau tikus sendiri Pak, mudah diatasi? sulit juga, Sulit. sulit, sulit. Tapi itu tergantung alam. Tergantung Kalau alam. alam itu mendukung, kelihatan awalnya banyak, ternyata reda. Itu sifat-sifat hama tikus. Tapi kalau dibencanakan, tidak bisa diatasi. Ibaratnya dibunuh 1, tumbuh 1000. Itu kalau sifat dibencanakan. Ya, nggak cuma tikus, wereng pun macam itu. Itu pernah itu. Pernah terjadi. Pernah terjadi. Bapak Suyanto masuk kelompok petani. Bukan biasa, petani biasa. Menurut Pak Suyanto untuk saat ini, untuk pupuk obat-obatan sulit dapat ataukah mudah? Ya, ya, termasuk sulit pupuk itu. Untuk harganya sendiri Pak, menurut Pak Suyanto? Harganya kalau menurut petani, nggak cuma menurut pendapatku, apalagi pendapatku, itu nggak cuma naik, lain dengan zaman Pak Soeharto.
Pupuk itu setiap tahun naik, cuman nggak seberapa. Kalau sekarang ini mulai pupuk, obat itu nggak cuman naik, pindah harga, Ganti harga. ganti harga. Jadi termasuk langka, sulit untuk didapat, harganya mahal Pak ya. Menurut Pak Suyanto, Ya. hasil produksi pertanian untuk saat ini khususnya padi dan beras, apakah sesuai dengan harapan petani atau belum dibandingkan dengan modal perawatan, terus pupuk dan lain sebagainya? Belum. Belum. Mungkin cara teori antara praktek petani masih gesekan, belum pas dengan teori prakteknya. Apakah di persawahan sekarang masih rutin dipantau oleh PPL? Ya ada, cuman nggak selalu. Nggak selalu. Ada yang namanya PPL, setiap desa ada PPL, cuman nggak selalu. Karena apa? Petani itu kalau diarahkan sama PPL, rata-rata ini nyangkal. Karena saya akrab dengan PPL. Jadi kalau diarahkan itu nyangkal, akhirnya PPL sungkan mengarahkan, sungkan terjun lapangan. Mungkin dia sifatnya ke kantor tinggal laporan wae. Apa alasan para petani untuk menyangkal atau membantah dari arahan PPL? Dianggap petani itu bisa, tapi belum, masih jauh. Ya mungkin dari sisi pengalaman tentu lebih berpengalaman para petani. Ya. Namun secara teori mungkin belum 100% mereka mengetahui. Betul. Untuk harga gabah sendiri saat ini berapa Pak Suyanto? Saat ini agak-agak dianggap sudah mulai seimbang karena harga gabah di sini dua macam, 59 dengan 58. 5.800, Ya. 5.900 Ya. per kilogram. Per kilogram. Untuk harga berasnya sendiri Pak? Harga beras berapa ya? Nggak apal aku. Pak Tani jual ke pabrik berapa biasanya? Aku malah belum giling ini. Tahun kemarin? Tahun kemarin itu nggak nyampe 8. Nggak nyampe 8.000. Nggak nyampe 8. 7 sekian. Nah mulai musim ini Ya. rupa-rupanya gabah mulai seimbang. Seimbang ya. Baik Pak Suyanto. Ya. Apa yang Bapak Suyanto ketahui tentang Presiden Soekarno? Kalau relnya, Ya. ya saya kurang tahu persis. Cuman katanya sesepuh-sepuh. Itu Presiden Soekarno itu memang satu tangguh Presiden Soekarno. Kalau masalah kelemahan dan kelebihan, yang namanya manusia pasti ada kelemahannya. Pasti ada kelebihan dan Ya. kekurangan. Kemudian apa yang Bapak ketahui tentang G30 SPKI 1965? Yang saya ketahui meletusnya PK itu kan 65 ya. Betul, 65 berarti umur aku baru 5 tahun. 5 tahun. Cuma saya ingat-ingat enggak. Yang gerakan-gerakan itu saya tahu. Masih ingat sampai sekarang. Apa yang Bapak ketahui? Ya lagunya Genjer-Genjer. Genjer-genjer, Terus keseniannya Dadak Merak itu. dadak merak. Ya itu namanya termasuk pasangan jatilan itu kan. Dadak Merak yang jelas. Dalam sejarah tercatat bahwa Gerwani, kemudian kelompok-kelompok PKI, termasuk juga Nasakom yang didirikan oleh Presiden Soekarno sebelum meletus G30 SPKI 1965, khususnya di Pulau Jawa banyak terjadi pembunuhan, pembantaian. Itu terjadinya di Tumpas itu karena ya yang jelas nabrak. Itu menurut mereka, menurut kelompok itu kan mau gimana ya, mau mendirikan alur sendiri, cuman Kudeta ya, merebut kekuasaan secara paksa. Iya kan. Nah ternyata termasuk sama Pak Soeharto itu kan Betul. ditentang gitu. Nah, berarti itu mungkin dianggap salah. Pak Suyanto, Ya, apa yang Bapak ketahui tentang Presiden Soeharto? yang saya ketahui ya Pak Soeharto itu ya bagus. Dalam bidang pertanian apa yang Bapak rasakan?
enak. Yang saya rasakan enak. Di zaman Presiden Soeharto. Zaman Presiden Soeharto. Untuk harga-harga sendiri? Stabil. Stabil. Keamanan? Keamanan termasuk aman. Aman. Untuk berikutnya, Presiden B.J. Habibie, apa yang Bapak Suyanto rasakan sebagai petani? Zaman Presiden Habibie itu petani termasuk unggul. Cuman kota berontak, minta diturunkan harga pangan. Memang tinggi zaman Habibie, cuman demonstrasi ya? Ya nggak setuju. Padahal untuk bagi para petani itu justru menguntungkan. Ya, tapi ya petani itu ndak mau nak mulu-mulu ndak. Betul. Seperti sekarang. Kendaknya petani itu stabil. Stabil ya? Ya. Setelah B.J. Habibie lengser memimpin kurang lebih 1 tahun, dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur. Apa yang Bapak rasakan sebagai petani di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid? Kurang. Dalam hal? Ekonomi, pertanian yang jelas. Ekonomi pertanian. Dalam segi keamanan? Enggak seperti Soeharto. Tidak seperti masa pemerintahan Soeharto. Kemudian presiden berikutnya setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser, kurang lebih memimpin negara Republik Indonesia selama 2 tahun dan dilanjutkan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Apa yang Bapak rasakan sebagai petani? Itu termasuk enggak setuju, enggak cocok untuk bagi para petani. Dalam hal keamanan di masa pemerintahan Megawati? Dalam ekonomi. Ekonomi, keamanan? Keamanan termasuk ndak aman. Ndak aman. Ndak aman. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, apa yang Bapak rasakan sebagai petani? Itu zaman SBY itu sebetulnya ya cocok. Kemudian berakhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 dan dilanjutkan presiden terpilih yaitu Joko Widodo hingga saat ini. Apa yang Bapak rasakan selama masa pemerintahan Joko Widodo selama memimpin 2 periode sebagai petani? Kalau dipimpin Joko Widodo itu antara kelemahan dan kelebihan, ya ada kelemahannya, ada kelebihan. Cuman banyak kelemahannya kalau penilaian saya. Termasuk dalam hal apa itu Pak kelemahan? Ekonomi. Dalam hal ekonomi? Tidak stabil. Harga petani, harga pangan tidak stabil. Tidak stabil. Dengan persyaratan pertanian termasuk pupuk, obat segala macam. Harganya tinggi, terus sulit. Ya beli pupuk pakai kopi KTP. Baik Pak Suyanto, di tahun 2024 Insya Allah negara Republik Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan umum, pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Kontestasi telah diikuti diantaranya Pak Prabowo Subianto, kemudian ada Pak Anies Rashid Baswedan, dan yang ketiga ada Pak Ganjar Pranowo. Menurut pandangan Pak Suyanto sebagai petani, kira-kira siapa yang lebih layak dan mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia ke depan untuk mencapai kegemilangan, adil dan makmur? Secara pribadi, menurut penilaian Pak Suyanto. Masalah hak milih? Iya betul. Itu kalau hak milih Soeharto. Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Alasan Pak Suyanto memilih Pak Prabowo? Dalam arah angen-angen, kalau Pak Prabowo jadi pimpinan, 1 tegas, 2 itu mumpuni. Selain itu apa yang menjadi dasar kuat Bapak Suyanto tetap memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden? Itu yang jelas pada dasarnya, dasar awal. Iya. Itu angkatan. Angkatan lahir dari kalangan TNI. Ya, yang jelas itu kalau dengan sipil itu sudah nggak bisa disamakan. Tetap tegas dari angkatan. Tetap tegas dari
angkatan. angkatan. Harapan apa yang ingin Bapak sampaikan jika seandainya Pak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia? Ya harapan terutama pribadi saya atau rakyat itu harapan kan satu aman, dua ya makmur. Yang namanya makmur itu kan kalau harga petani itu stabil, nggak dipojok-pojokkan seperti tahun kemarin itu harga bahan baku sentra termasuk jagung itu kan tidak sesuai. Makanya kalau pendapat saya pemerintah itu kan ngatur, Betul, mimpin itu kan nengai. betul sekali. Harus bijak ya Pak. Ya? Nah harus bijak, nengai ibaratnya sama dengan harus nengai. Jangan tahu pura-pura nggak tahu. Katanya Pak Jokowi itu blusukan. Betul. Kalau blusukan cek lapangan, Cek berapa Pak Tani jual beras, berapa Pak Tani jual jagung. Ngaku petani nggak mungkin mau goro. Dan berapa juga biaya perawatan? Nah iya. Jadi harapan Pak Suyanto jika seandainya Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, yang pertama keamanan, keamanan negara, Ya, kemudian kemakmuran, maju, harga-harga stabil harga stabil. dalam segala bidang. Kalau tidak. Baik Pak Suyanto, terima Ya. kasih atas bincang-bincangnya. Mohon maaf Ya. sudah mengganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan dapat terwujud dan negara kita akan menyambut pemimpin yang baru, pemimpin yang dapat mengayomi rakyatnya. Insya Allah negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.